adik-adik, apa kabarnya hari ini? Semoga adik-adik semua sehat dan tetap semangat belajar ya. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar matematika dengan topik yang sangat menarik, yaitu mengukur panjang menggunakan satuan tidak baku. Nah, adik-adik, dalam pelajaran ini kita akan menggunakan benda-benda yang sederhana di sekitar kita sebagai alat untuk mengukur panjang benda lain. Nah, jadi adik-adik, yuk siapkan buku kalian dan semangat belajarnya. Menghubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, adik-adik, coba deh adik-adik ingat, saat kita melihat meja, pensil, atau botol minum, pernah nggak adik-adik bertanya-tanya, seberapa panjang sih benda itu? Biasanya sih kita mengukur panjang dengan penggaris. Tapi, bagaimana kalau kita tidak punya penggaris di dekat kita? Apakah kita tetap bisa mengukur? Ya, tentu saja bisa. Caranya adalah menggunakan satuan tidak baku. Nah, maka dari itu, hari ini di video ini kita akan belajar apa itu satuan tidak baku, bagaimana cara mengukurnya, dan kita akan mencoba beberapa contoh bersama-sama. Yuk, kita simak videonya. Penyajian materi. Yang pertama, apa sih itu satuan tidak baku? Satuan tidak baku adalah satuan ukur yang tidak memiliki ukuran tetap dan tidak ditetapkan secara resmi seperti penggaris atau meteran. Contoh satuan tidak baku yaitu seperti sedotan, pensil, kelidi, balok kecil, kertas lipat, jari tangan, tutup botol, dan lain sebagainya. Nah, satuan-satuan ini bisa kita gunakan untuk mengukur panjang benda. Yang kedua, mengapa disebut tidak baku? Disebut tidak baku karena panjangnya tidak selalu sama, ukuran berubah-ubah tergantung benda, dan hasil pengukuran bisa berbeda antara orang satu dengan orang lainnya. Misalnya, jari tangan kamu panjangnya berbeda dengan jari tangan temanmu. Itulah mengapa hasil pengukuran bisa berbeda-beda. Yang ketiga, cara mengukur menggunakan satuan tidak baku. Bagaimana cara mengukur dengan satuan tidak baku? Yuk, ikuti langkah-langkah ini. Langkah yang pertama yaitu pilih satuan pembanding. Contohnya sedotan. Langkah yang kedua, letakkan sedotan di sepanjang benda yang akan diukur. Pastikan mulai dari ujung benda. Yang ketiga, susun satuan pembanding sampai menutup seluruh panjang benda. Letakkan tanpa jarak antara satu dan lainnya. Langkah 4. Hitung jumlah satuan pembanding. Jumlah inilah panjang benda tersebut. Contoh, pensil membutuhkan 4 sedotan untuk menutupi panjangnya. Berarti panjang pensil sama dengan 4 sedotan. Yang keempat, contoh pengukuran satu per satu. Nah, adik-adik, sekarang kita coba beberapa contoh ya. Contoh yang pertama, mengukur panjang buku tulis. Kita menggunakan penghapus sebagai satuan tidak baku. Letakkan penghapus di ujung buku, lalu tambahkan penghapus kedua, ketiga, sampai menutup panjang buku. Jadi, ternyata diperlukan 5 penghapus. Maka, panjang buku sama dengan 5 penghapus. Contoh yang kedua, mengukur panjang meja belajar. Kita menggunakan sedotan.
Susun sedotan satu persatu dari kiri ke kanan meja. Jangan beri celah ya. Misalnya dibutuhkan 12 sedotan. Berarti panjang meja sama dengan 12 sedotan. Contoh yang ketiga, mengukur panjang botol minum. Kita menggunakan balok kecil. Jika dibutuhkan 6 balok untuk menutup tinggi botol, maka panjang botol sama dengan 6 balok. Nah, itu tadinya beberapa contoh pengukuran satu persatu. Bagaimana? Apakah adik-adik sudah mengerti? Yang kelima, perbandingan hasil pengukuran. Nah, sekarang adik-adik perhatikan ya. Jika kita mengukur benda yang sama dengan alat yang berbeda, hasilnya juga akan berbeda loh. Contohnya nih, adik-adik mengukur buku. Adik-adik mengukur buku dengan sedotan dan pensil. Ketika adik-adik mengukur dengan sedotan, itu akan memakai 7 sedotan. Sedangkan pensil itu akan memakai 3 pensil. Kok beda, Kak? Karena ukuran sedotan dan pensil tidak sama. Ini menunjukkan bahwa satuan tidak baku memberikan hasil yang tidak tetap. Nah, sekarang adik-adik coba deh praktik sendiri di rumah atau mungkin di mana saja. Ambil satu benda apa saja di sekitar kalian. Lalu, pilih satu alat pembanding yang mudah didapat. Contoh bendanya seperti botol minum, kotak pensil, sendal, pensil, dan piring kecil. Contoh satuan pembandingnya seperti jari tangan, sedotan, tutup botol, atau pensil. Nah, kemudian adik-adik bisa melakukan langkah-langkah seperti ukur panjang benda tersebut, hitung jumlah satuannya, dan jawab pertanyaan ini di buku kalian. Benda apa yang kamu ukur? Satuan apa yang kamu gunakan? Berapa panjang benda itu? A few moments later. Kesimpulan. Nah, itu tadinya topik kita hari ini, yaitu mengukur panjang menggunakan satuan tidak baku. Bagaimana? Apakah adik-adik sudah paham? Nah, pastinya dong adik-adik sudah paham tentang apa sih itu satuan tidak baku, contohnya dan pengukurannya dilakukan dengan apa. Nah, satuan tidak baku adalah satuan yang tidak ditetapkan secara resmi. Contohnya seperti sedotan, balok, jari tangan, dan lain sebagainya. Pengukurannya juga dilakukan dengan memilih alat pembanding, meletakkan alat pembanding berdampingan, dan menghitung jumlahnya. Terus, hasil pengukurannya bisa berbeda-beda jika satuan yang digunakan berbeda. Wah, mantap! Kalian hebat loh! Terima kasih adik-adik sudah belajar bersama hari ini. Wah, adik-adik pastinya sudah pada paham ya. Semoga kalian semakin paham bagaimana mengukur panjang benda menggunakan satuan tidak baku. Tetap semangat belajar, tetap ceria, dan terus berlatih mengukur benda di sekitar kalian. Sampai bertemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Dadah!